Rekan guru bahasa Inggris, hari ini hari Senin ya, hari Senin 10 Maret kita bertemu lagi di kelas Zoom kita setelah kita libur beberapa hari menjelang dan sesudah beberapa hari sesudah puasa ya. Oke, kita akan membahas soal yang sudah saya share filenya dan teman-teman sudah kerjakan. Ya, perlu saya beritahu teman-teman, walaupun Ibu Kurnia dan Ibu Rita ya, masih banyak yang salah tidak apa-apa ya. Yang penting Iya. nanti teman-teman bisa paham setelah saya jelaskan. Seperti itu ya. Mungkin kendalanya bagaimana kita menganalisa soal, menentukan kata kunci, atau memahami konteksnya. Ya, itu yang saya beritahu di awal-awal kelas kita ya. Jadi memang demikian adanya ya soal-soal PCK, PPG bahasa Inggris ya, guru tertentu jabatan. Kita perlu pembiasaan mengerjakan soal. Ya, perlu pembiasaan mengerjakan soal, memahami kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di dalam soal-soal tersebut. Saya yakin dengan semakin banyaknya teman-teman melakukan latihan soal, ya akan semakin familiar ya. Mari kita mulai soal nomor 1, soal-soal PPG guru tertentu tahun 2025 ya, ataupun dalam jabatan soal PCK, Pedagogical Content Knowledge bahasa Inggris. Kita lihat nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Maka seperti tips yang sudah sering saya sebutkan ya, kita baca aja dulu ini ya. Oke. Di sini kan intinya apa sini? Ya, assessment as learning. Ini kan file materinya sudah ada saya share ya. Assessment as learning. Jadi tentang assessment ini ada 3 jenis. Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Kalau kita bahas artikan ya, assessment sebagai pembelajaran. Maka di sini kata kuncinya teman-teman ya. Dari materi itu Bapak Ibu nanti bisa temukan. Di sini ada keterlibatan ya, students, para murid, peserta didik. Jadi di sini kita lihat aja di sini yang mana dia ada partisipasi dari peserta didik itu aja teman-teman. Oke, Ibu Rita. Ibu Rita bisa melihat di sini. Di mana di sini ada partisipasi peserta didik ada atau ada tertulis students. Nah, ini pertama ya. Buku yang mana aja pinjam? Ya. Kalau ini, nah ini bukan, walaupun ada students di sini, bukan partisipasi peserta didik di sini untuk memberikan informasi ke orang tua. Nah, maka di sini secara otomatis besar kemungkinan ini jawabannya. Number two and number four. Nah, itu mudah ya teman-teman ya. Oh, gak jadi deh mikrofnya. Hmm. Oke, jadi di sini teman-teman, di sini bisa dia juga kita katakan sebagai Miko, self assessment. Pernah dengar istilah tersebut ya, self assessment ya? Kalau kita baca poin 2, to provide opportunities for students to reflect their learning and plan for further action. Jadi setelah peserta didik itu melakukan melaksanakan tugas ataupun ujian, dari hasilnya itu merupakan ya refleksi bagi diri sendiri. Nah, to let students think about appropriate learning strategies to improve their competence. Nah, oke, silakan langsung saya buka sesi diskusi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanya silakan Ibu Rita, mungkin ada yang mau ditanya. Jadi jawabannya ini delta. Ya, saya sebut delta ya, D ya, delta. Bisa dipahami Ibu Rita? disaster. Kemarin jawabnya salah saya juga. Hmm. Oke, satu kali lagi, kalau assessment as learning itu ada keterlibatan peserta didik. Kata kuncinya itu aja ya. Nah, Kita lanjut. Ini juga masih tentang ada satu materi ini ya. Sekarang ini assessment for learning. Oke. Tadi kita sudah memahami assessment as learning ya. Sekarang bagaimana itu assessment for learning?
Nah, ini assessment untuk perbaikan proses pembelajaran ini dilakukan dalam proses pembelajaran. Ya, bisa menjadi refleksi bagi guru ya untuk melihat mengamati apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu dia. Makanya kalau contohnya kita lihat di sini assessment of students learning must be comprehensive. Jadi kalau ini bisa masuk kategori assessment as learning Bapak Ibu ya. Contohnya itu ujian sumatif atau ujian akhir itu masuk dalam kategori assessment of learning. Coba ya, ini saya pindahkan ke sini. Kalau yang opsi C inilah yang disebut dengan assessment of learning. Ini saya ganti. Yang opsi C ini yang disebut dengan assessment of learning. Oke, kira-kira nomor 2 ini jawabannya apa? Ya benar ya, Ibu Rita, Ibu Kurnia benar ya. Jadi jawabannya, the main objective of assessment is to identify students' progress learning. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Saya turunkan dulu ya. Ya, soal nomor 3 saya besarkan teman-teman. Oke. Number 3, soal-soal UP PPG ataupun UKP PPG, guru bahasa Inggris, guru tertentu. Miss Wati, oke, kita baca dulu ya teman-teman ya, kalimat terakhir ya. Nih. To effectively support the teaching of using a digital camera, sini tentang penggunaan digital kamera ya. Miss Wati should prioritize utilizing which of the following media format in her lesson. Berarti tentang memilih media. Media ya. Jadi kita pilih nanti yang terbaik gitu ya. Prioritize ya. Maka kita pilih bentar ya. Maka kita pilih nanti di sini media yang terbaik. Ya, berarti maknanya di sini semua media ya bisa digunakan, tapi kita pilih media terbaik. Lalu selanjutnya kita baca narasi awalnya Bapak Ibu ya. Miss Wati is preparing a lesson plan on how to use a digital camera for her students. She aims to select appropriate media. Nah, ini ya, appropriate media that effectively engage students and reinforce engage students ya, seperti apa ya, mendukung murid-murid gitu ya, engage and reinforce the key concept of procedural text ya, tentang teks prosedural. Kalau teks prosedural itu kan bagaimana membuat sesuatu, bagaimana menggunakan sesuatu itu ya. She carefully consider the strengths and limitation of each medium. Medium ini berarti sama dengan media ya, to ensure that it aligns with the learning objective, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu tentang penggunaan digital camera itu sendiri. Maka sehubungan dengan itu, yang mana ini yang terbaik dari alfa sampai eko? Ya, berarti dia secara sederhananya kan ada petunjuk atau pengarahan yang bisa mengarahkan agar peserta didik paham ya, bisa mengetahui bagaimana menggunakan digital camera, the digital camera. Ya, contohnya kalau di sini daripada kita pilih manual ini ya, ini manual ya. Kalau manual ini kan teks ya. Yang di sini ada video dan ada yang lain, maka ini ya ini bisa kita eliminasi ya. Kita ada tips eliminasi ya teman-teman ya. Ini bisa kita eliminasi, contohnya an audio recording ya. Daripada rekaman suara, di sini ada video dan yang lainnya, ini juga kita bisa eliminasi. Oke. Di sini ada a visual flow chart. Nah,
daripada flowchart ini kan seperti gambar-gambar yang menerangkan gitu ya. Sementara opsi A dan C itu ada yang lebih oke sepertinya. Maka ini kita eliminasi. Maka di sini tinggal dua opsi. Alpha A, oh Charlie C, nomor 3. Saya kemarin Alfa, Ster. Alfa, Sir. Alpha ya. Sini alpha. Ya, an instructional video. Ya, tentu teman-teman video itu lebih apa ya? Ada gambar, ada suara, lalu didemonstrasikan ya, camera functions and features ya in real time with narration or text. Ada lagi teksnya lengkap, komplit. Sementara ini bagaimana an interactive online simulation? Ya, ini kan ini untuk selanjutnya mungkin iya. Di sini kan interaktif ya. Jadi kalau menurut saya ini kan yang terbaik kita pilih ini ya teman-teman ya. Jadi yang Alpha dan Charlie ini ya ini yang paling besar kemungkinannya, maka di sini saya pilih yang Alpha. Baik, silahkan kalau ada yang bertanya, mungkin teman-teman memilih yang lain. Kalau tidak ada bertanya, berarti bisa memahami apa yang saya sampaikan. Silakan teman-teman, ada yang bertanya sampai nomor 3? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Question number 4. Kita masuk soal nomor 4. Kembali lagi teman-teman ya, bacalah kalimat terakhir gitu ya. Ini saya turunkan dulu supaya kita langsung paham atau tahu ya soal ini merujuk kemana, apa yang ditanya. Oke, ini cukup panjang ya. Ini satu kalimat ya teman-teman ya. Jadi kalau ada satu kalimat panjang seperti ini disebut dengan kalimat majemuk ya, ataupun dalam bahasa Inggris disebut dengan complex sentence. Mari kita baca. Based on the scenario and considering the factors that might influence the student's ability to achieve the learning objective in the attitude domains. Maka kalau kita lihat di sini, the learning objective. Berarti ini kan belum jelas. Berarti nanti akan ada di kalimat di narasi awal atau yang selanjutnya. Which of the following statement best explain the most likely reason for student struggle with critical thinking, critical listening and speaking skills in relation to news item. Maka ini learning objektifnya pasti tentang ini Bapak Ibu. Tapi di sini yang ditanya apa tadi sini? Kira-kira di sini kata kuncinya apa yang ditanya sini? Ya, ini harus kita paham Bapak Ibu ya ini. Ini ada question mark seharusnya ya. Apa yang ditanya di sini? Sehubungan dengan keterampilan mendengar dan berbicara. Based on the scenario, based on the scenario and considering the factors, faktor yang mungkin mempengaruhi the student's ability to achieve the learning objective. Lalu, which of the following statement best explain? Ya ini terlalu apa yang mestinya bisa disederhanakan ini. Dari sini dia Bapak Ibu. Which of the following statements best explain the most likely reason for student struggle? The most likely reason, alasan yang paling memungkinkan kesulitan murid-murid dengan keterampilan itu. Dengan keterampilan mendengarkan dan berbicara. Alasannya kenapa mereka struggle dengan keterampilan tersebut. Ya. Coba kita lihat narasi awalnya. Ya. Kita baca ya. Students in Miss Wita 7th grade English class are learning about current events
And she is emphasizing the significance of developing. Ya, di sini ingin mengembangkan kemampuan mendengar dan berbicara. The fact that certain students have difficulty. Nah, jadi difficulty itu kan sinonimus dengan struggle ya. Fakta bahwa ini teman-teman ya. Beberapa murid mempunyai kesulitan secara aktif. Nah, perhatikan. Berarti tidak aktif. Karena kesulitan berarti tidak aktif. Kesimpulannya kan seperti itu, tidak aktif ngapain? Berpartisipasi. Ya. Have difficulty actively listening and participating in meaningful conversation about this item is something that she has observed. She is interested in doing an analysis for the elements that might affecting their capacity to accomplish the learning objective in attitude domain. Ya. Jadi ini adalah tentang learning objektifnya ya. Maka intinya teman-teman soal nomor 4 ini, yang mana dari 4 ini yang merupakan faktor ya peserta didik itu kesulitan ataupun bahkan gagal dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu listening and speaking abilities. Yang mana kira-kira? Number 4. D. Alpha, beta, Charlie, delta, seperti itu ya, supaya kalau B Delta. seperti D sama B gitu ya. Yang mana? Delta bukan? Delta ya. Okay. The student's assessment is primarily focused on the factual recall and comprehension, neglecting the development of critical thinking and speaking skills. Ya, ini tentang pemahaman ya. Tentang pemahaman. Ini memang seperti apa ya? Seperti ada istilahnya unsur menebak seperti itu teman-teman ya. Kalau yang lain bagaimana Ibu Rita, Ibu Kurnia? Pilih apa sini? Charlie, Mister. Saya Charlie, Mister. Ya, tadi dikatakan di sini difficulty actively, kesulitan mendengar secara aktif. Jadi ya besar kemungkinan karena tidak tersedianya kesempatan. Oke. Kalau kita lihat opsi delta ini, ya, fokus on factual recall dan pemahaman. Di sini tidak ada dinarasikan itu. Seperti itu ya. Maka di sini jawaban saya juga adalah Charlie ya, teman-teman ya. Soal nomor 4 ya. Ya, mungkin ada saya salah koreksi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu jawab Charlie, saya salahkan. Jadi sini jawabannya sebenarnya Charlie ya. Oke. Mari kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Ini cukup sederhana, cukup singkat ya. Maka kita lihat kalimat terakhirnya. Which of the following assessment method would be most appropriate for this purpose? Maka di sini adalah tentang metode assessment. Ya, kita lihat di sini detailnya. Mr. Agus is planning to assess the students' critical thinking skills in in what? In writing and presenting descriptive text. Nah, ini kata-kata kuncinya ya. Yang pertama itu assessment methods, yang kedua topiknya atau learning objectives-nya adalah ya writing and presenting descriptive text. He intends to choose an assessment method that will effectively measure ya
sebuah metode assessment yang bisa mengukur secara efektif dari pemahaman murid tentang topik dan kemampuan mereka to apply their knowledge to create a well-structured and engaging presentation. Ya. To create ya presentation yang berstruktur dan presentation yang engaging, menarik. Maka di sini yang pertama tentu ini bisa kita eliminasi ya. Ini kita eliminasi karena ini adalah ya kalau kita menyuruh tentang presentasi ya ini kan tidak mungkin. Ya, ini juga tidak mungkin karena ini sekumpulan tugas. Ya, grup project tidak ada dinarasikan di sini tentang grup ya. Maka antara Beta dan Charlie ini ya karena di sini tidak ada menarasikan tentang panjang atau pendeknya teks yang disuruh. Ya, pertama di sini ada teks, namun di selanjutnya di sini ada presentasi. Nah, ini kayak seperti ambigu jadinya teman-teman ya. Namun kita harus memilih, gitu ya. Di sini presentation, di sini teks. Nah, bisa kita simpulkan bahwa walaupun di sini ada tentang presentasi, tentu ya kita mempresentasikan teks kita seperti itu ya. Maka nomor 5 ini ya jawaban terbaik dari saya adalah Charlie. Bisa kita lanjut teman-teman? Bisa, Ster. Nah ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Ini juga cukup ringkas ya. Ya. So, the right type of evaluation is chosen by the teacher is what? Evaluasi, assessment ya itu lebih kurang sama ya. Ada formatif, ya formatif ini tugas-tugas, ya ulangan harian, sumatif ini ulangan akhir, selektif ya untuk menyeleksi, diagnosis, diagnostik ini kemarin sudah ada kalau nggak salah ya. Ya ini kata kuncinya mengidentifikasi kelemahan-kelemahan. A teacher design an evaluation based on indicator and objective learning that has been determined in the lesson plan. The evaluation is intended to examine the weakness. Nah, tadi sudah saya sebutkan Bapak Ibu ya. So what is the answer? Delta, Ster. Yes, exactly. Okay. Baik, kita lanjut teman-teman. Ini cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat kalimat terakhir. Oke. Ini sesuai dengan tips dari Mr. IDP Bapak Ibu ya. Tips-tips mengerjakan soal-soal bahasa Inggris dalam hal ini adalah soal UP-PPG ataupun UKP-PPG ataupun UKM-PPG guru bahasa Inggris. Considering Miss Rina goals and the learning objective, ya, tujuan pembelajaran for the descriptive writing unit. Nah, ini tentang writing Bapak Ibu. Menulis teks deskriptif. Which of the following assessment method would be most suitable? Nah, maka di sini adalah tentang menulis. Jadi itu four main skills in English Bapak Ibu ya. Jadi itu perlu juga saya ulangi Bapak Ibu. Yang pertama ada apa teman-teman? Reading ya. Lalu writing. Lalu listening dan speaking. Nah, ini akan sering dikaitkan dengan soal-soal UP-PPG bahasa Inggris Bapak Ibu yang guru tertentu dalam jabatan. Maka di sini dia adalah tentang descriptive writing. Coba kita baca narasi awal. Ya, soal nomor 7 ini
Tidak ada yang benar ya. Nanti kita bahas, saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk menjawab ulang ya. Ada yang mau membantu saya membacakan? Silakan. Ibu Maria, Ibu Dinda. Silakan Ibu Dinda. Oh, baik, Sir. Miss Rini, a creative and innovative junior high school English teacher, is finalizing a unit on descriptive writing. Throughout the unit, students have explored various techniques like sensory details, figurative language, and vivid imagery to paint pictures with their words. Miss Rini is passionate about developing her students' critical thinking skills and wants to assess their ability to not only write clear and engaging descriptions but also present them effectively. The year Miss Rini wants to move beyond traditional written essays and explore assessment methods that encourage active learning and deeper understanding. She particularly interested in incorporating visual extents to enhance the student experience. Oke, Considering sudah Bu. Terima kasih ya. Yes, sir. Maka kan di sini kan intinya tentang apa ya? Tentang menulis gitu ya. Menulis kan. Ini this year mungkin ini ya. This year Miss Rina wants to move beyond traditional written essay. Nah, ya kan? Maka ini menulis. Tadi juga di sini sudah dikatakan writing, menulis. Maka dari kata kunci menulis itu, kalau di sini opsinya tidak berhubungan dengan menulis, bisa kita eliminasi. Yang mana di sini yang bukan menulis? Nah, ini ya, coba pahami kembali. Considering Miss Rina goals and the learning objective-nya apa? Menulis for, nah ini kan disebut kan? Disebut ya. Jadi kalau di sini ini apa nih? A short quiz, multiple choice, ini bukan menulis teman-teman. Maka ini kita eliminasi. Yang mana lagi bisa kita eliminasi? Silahkan. Yang delta, Sir. An individual oral presentation with visual aids on object that hold special meaning to them. Nah, ini oral presentation. Iya. Ya, ini bukan menulis, kita eliminasi. Ini bagaimana ini? Atau saya beri kesempatan lah ya. Beta, Charlie, Eko. Silakan jawaban teman-teman masing-masing ya. 30 detik lah ya. Silakan. Saya setelah mendengar penjelasan sekarang jawabnya beta, Sir. Kemarin delta. Ibu siapa? Oke, yang lain. Saya kemarin ragu, Sir, antara beta sama Eko. Jadi sekarang kayaknya beta. Beta. Yang lain. Ini masih ada 3 opsi ya. Beta, Charlie, atau Eko. Oke dah, ini kita eliminasi ini. Ini karena a peer review activity. Nah, ini bukan menulis. Ayo. Semuanya beta? Ibu Maria apa tadi? Jawabannya lupa. Saya Ya. kemarin Jawabannya delta, delta. tapi salah. Sekarang Delta tapi salah. Sekarang beta. beta ya. Setelah penjelasan, tapi nggak tahu, Sir. Baik, kita lihat ya kalau beta ini bagaimana. A written essay. Nah, awalnya sudah ya, awalnya sudah sesuai. Where students describe a place they have never been to, relying solely on their investigation. Nah, ya, sebuah
tugas menulis gitu ya, di mana peserta didik mendeskripsikan sebuah tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Rely solely. Nah, ini teman-teman, kata solely ini mohon dicatat ya. Ada yang tahu artinya nih? Ini kemarin itu ada bisa muncul di sekitar 5 sampai 10 soal ya, solely. Artinya only ya teman-teman ya, only. Hanya mengandalkan berdasarkan investigasi mereka. Apakah itu sesuai dengan narasi soal? Ya, coba kita lihat sini ya. Throughout the unit, the students have explored various technique. Various technique. Nah, coba kita pahamin ya. Ini cukup panjang ini penjelasannya ini. Sensory details, ya. Figurative language, bahasa kiasan, Bapak Ibu. Pernah dengar figurative language ya? A vivid imagery to point picture. Vivid itu jelas ya. Imagery seperti apa itu? Ada hubungannya juga dengan figurative language. With their words, Miss Rini is passionate about developing students' critical thinking skills and wants to assess their ability not only to write clear and engage, but also present them effectively. Maka teman-teman berdasarkan narasi ini ya, narasi ini. Maka ini sinonimus dengan ya, di sini Bapak Ibu. Jadi fictional ini teman-teman artinya bukan hanya fiksi dunia hayal, tetapi ini ada kaitannya dengan figurative language. Seperti itu dia. Jadi a group project where students collaborate to create. Meng-create berarti menulis. Ini kan brosur itu tentang teks. Ya, jadi memang di sini apa? Beta dan Charlie sama-sama tentang menulis, namun berdasarkan narasi soal itu kita lebih tepat ini Bapak Ibu ya. Walaupun di sini tidak ada mengarah ke grup ataupun project gitu ya, grup project. Namun sudah saya jelaskan tadi berdasarkan yang ini ya. Various teknik, beberapa teknik ya, sensory details ya. Jadi di sini maksudnya brosurnya itu cukup detail. Lalu di sini menggunakan bahasa-bahasa kiasan ataupun figurative language, di mana dengan bahasa kiasan ini para pembaca bisa diharapkan merasa ya, merasakan lebih nyata gitu dari brosur yang mereka lihat. Seperti itu ya. Nah, di sini ada figurative language. Kalau figurative language itu kan dia bahasanya bahasa-bahasa tidak nyata gitu kadang-kadang. Maka di sini dia bisa sinonims dengan fictional. Destination ya. Brosurnya itu tentang destinasi. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Namun demikian, kalau ada pertanyaan, just feel free to let me know ya. Silakan aja. Ada yang bertanya, silakan soal nomor 7 ini. Terus saya mau nanya ya, Ya. kemarin itu saya itu mengacunya ke kata kunci yang ini nih. She particularly interested in incorporating visual extent to enhance the students' experience. Ada kata virtual extent itu kalau menurut bayangan saya kemarin ya, itu seperti membuat sebuah apa ya alat peraga yang bisa dilihat bersama begitu tuh. Makanya saya pilih yang D. Itu gimana ya? Yang mana tadi? Yang Itu termasuk kata kunci enggak? yang mana? She particularly yang terakhir itu, Sir. She particularly interested in incorporating visual extent to enhance the students' experience. Itu seperti membuat presentasi begitu ya. Makanya saya memilihnya yang D.
Itu termasuk kata kunci nggak yang Ini visual visual extend ini kan Nah, berarti berupa gambar ini menurut saya. Kalau menurut Ibu Maria bagaimana? ya makanya bayangan saya seperti dia itu mempresentasikan sebuah gambar, terus eh dia menjelaskan gambar itu begitu. Makanya saya pilih yang D. Itu gimana ya, Sir? Tepat nggak ya bayangan saya itu? Ya, an individual oral presentation. Jadi kalau menurut saya yang ini membuat salah karena ini topiknya mengenai presentasi oral. Oh, berarti Nah, bukan di ke sini apakah di sini ada tentang writing ya? presentation? Tidak ada. Presentation yang berupa apa ya? eh, Menerangkan gitu ya dengan kata-kata. Iya. Seperti itu Bu Oh, Maria ini ya. ke ya ya ya, Sir, makasih. Makanya tadi ini kan saya tekankan Kadang tadi kan bingung. tentang menulis. Ya, Ini tentang menulis descriptive writing. ya. Ya, berarti kalau salah kata kunci juga Iya. salah jawaban ya, Sir, ya? Di sini juga Ya, diulangi lagi descriptive writing unit. ya, ya, Sir, Oke. makasih. Jadi eh, writingnya yang berisi juga tentang ada gambarnya gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup demikian dulu untuk sesi 1 kita. Kita rehat sejenak ya seperti biasa Bapak Ibu sampai ketemu di sesi 2.